Selamat datang pada webinar diskusi praktik baik belajar kebinekaan, Minggu 19 Maret 2023. Saya akan membacakan tata tertib pelaksana webinar pada sore hari ini. Yang pertama, kegiatan akan dimulai pada pukul 3 sampai dengan pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Selama kegiatan, mikrofon peserta akan kami nonaktifkan untuk menghindari suara yang dapat mengganggu. Untuk pertanyaan kepada narasumber dapat disampaikan pada kolom chat. Peserta dimohon mengganti nama akun Zoom-nya menjadi nama lengkap, spasi instansi, spasi kota atau kabupaten. Contohnya Andre, spasi SMA Negeri 2 spasi Bandung. Yang terakhir, panitia berhak mengeluarkan peserta yang tidak terdaftar atau tidak menggunakan nama identitas Zoom sesuai dengan yang ditentukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Salam cerdas berkarakter. Selamat datang dalam acara gelar wicara Forum Belajar Kebinekaan. Senang sekali saya Diah Maesti dari Pusat Penguatan Karakter, selaku pembawa acara dapat berjumpa dengan para guru yang kami banggakan dan ibu bapak lainnya pada sore hari ini. Untuk kelancaran dan keberkahan acara ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu Bapak yang berbahagia, mengawali pertemuan kita kali ini, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri atau mengambil sikap sempurna. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Ibu dan Bapak hadirin sekalian, gelar wicara Forum Belajar Kebinekaan kali ini akan mengangkat tema Indonesia Negara Bhinneka, masih pentingkah pendidikan kebinekaan? Dan kita juga akan bersama-sama menyimak serta berdiskusi mengenai kebinekaan ini, nantinya akan dibagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama akan membahas tentang makna toleransi secara nasional dan global, sedangkan sesi kedua kita akan mendengarkan praktik-praktik baik penguatan kebinekaan di satuan pendidikan. Baiklah, kita akan masuk pada sesi pertama. Sesi ini akan dipandu oleh Bapak Kosasih Ali Abu Bakar selaku Subkoordinator Tim Pencegahan Intoleransi yang bertindak mewakili Kepala Pusat Penguatan Karakter yang hari ini berhalangan hadir. Baik, apa kabar Mas Kos? Baik, Mbak Eci. Terima kasih, Mbak Eci. Alhamdulillah. Sehat ya, Mas? Baik. Sehat, Mbak. Saya akan bacakan profil singkat dulunya, Mas. Sebentar.
Mas Kosasi menyelesaikan jenjang doktornya di UNJ dan juga merupakan kandidat PhD dalam bidang Manajemen Information and Information System di Hefei University of Technology. Saat ini merupakan analis kebijakan media di Kemendikbudristek dan juga bergabung dalam Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia. Bersama Mas Kos juga akan hadir narasumber kita yang merupakan tokoh kebinekaan Indonesia. Jika begitu, langsung saja kami persilahkan Mas Kos Asih untuk memandu sesi pertama ini. Silakan Mas Kos. Iya, terima kasih Mbak Eci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam cerdas berkarakter. Senang rasanya tentunya bisa bertemu dengan Bapak Ibu guru semua, Bapak Ibu guru hebat dan juga kakak-kakak semua. Gimana Bapak Ibu guru semua, apakah sudah siap ya? Kita akan mencoba untuk menggali banyak ilmu dari Ibu Alisa Wahid. Ibu Alisanya sudah bergabung? Sudah, Pak. Baik. Silakan Mas Kos. Selamat sore Bu, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kos. Iya Bu, sangat senang Bu bisa bertemu dengan Ibu kali ini Bu. Bu, baik Sama-sama, saya juga Bapak Ibu senang semua. sekali. Iya, baik Bapak Ibu guru, perkenankan saya ini Bu, kami perkenalkan dulu ya Ibu Alisa ya sebagai tokoh inspirasi saya juga ya Bu ya. Jadi Bapak Ibu semua, Bapak Ibu guru dan kakak-kakak semua, Ibu Alisa Wahid ini adalah seorang tokoh penggerak kebinekaan. Tokoh yang telah berjuang pada isu intoleransi dengan segala rintangan dan tantangannya tanpa kenal lelah. Jadi nanti dalam ngobrol inspiratif kali ini kita akan mencoba menggali apa-apa pemikiran dari Ibu Alisa. Sebelumnya izinkan Bu, saya membacakan secara singkat profil dari Ibu. Ibu Alisa merupakan seorang psikolog lulusan dari Universitas Gadjah Mada. Beliau amat terkenal karena gerakan beliau dalam demokrasi, keragaman, juga dialog lintas agama. Bahkan pemberdayaan masyarakat melalui jaringan Gus Durian Indonesia. Jadi kakak-kakak, ibu, bapak, ibu semua, beliau dari Gus Dur. Saya ngefans loh Bu, Gus Dur, senang banget bisa berdialog dengan Bu Alisa Wahid. Terima kasih. Terima kasih Bu. Ya, Bu Alisa juga saat ini banyak terlibat dalam inisiatif Gerakan Akar Rumput, membantu pemerintah dalam perencanaan strategis dan desain program transformasi. Beliau juga sudah seringkali berinteraksi dengan ribuan orang, bahkan juga menulis di kolom Udar Rasa Harian di Kompas. Bu Alisa saat ini juga sebagai Ketua PPNU Bidang Kesejahteraan dan Kebudayaan, Duta SDGs untuk Pemerintah Indonesia, Pokja untuk Moderasi Agama Pemerintah Indonesia, dan juga Dewan Penasihat untuk Revolusi Mental Pemerintah Indonesia. Beliau sudah banyak menerima penghargaan, diantaranya adalah Niwano Peace Prize Visionary Award tahun 2022, kemudian dari Asia Democracy and Human Rights Award tahun 2018. Tentunya kalau dibacakan sangat banyak ya Bu Alisa ya. Bu Alisa, perkenankan Bu, saya perkenalkan terlebih dahulu apa itu Pusat Penguatan Karakter. Jadi kalau Pusat Penguatan Karakter itu adalah sebuah lembaga yang dibentuk oleh Mas Menteri, Mas Nadiem Makarim, sebagai bentuk komitmennya untuk penguatan karakter Indonesia. Jadi Puspeka menerima mandat Bu untuk melakukan penguatan karakter melalui profil pelajar Pancasila dan juga pencegahan kekerasan di dunia pendidikan, yaitu ada perundungan, kekerasan seksual, dan juga intoleransi. Tentunya ini mandat yang amat besar bagi Puspeka, jadi kami butuh dukungan. Nah, Ibu sendiri tentunya kami undang sebagai sumber inspiratif kami, agar kami bisa belajar dari Ibu. Bu, boleh saya bertanya Bu untuk menggali beberapa pemikiran Ibu? Silahkan Pak Kos. Terima kasih Bu. Ya, Bu Alisa kan sudah berpuluh tahun mungkin Bu ya, sudah berkecimpung di isu toleransi ini. Apa sih yang membuat Ibu tergerak memulainya dan tetap terus bertahan untuk isu ini? Seringkali dikatakan bahwa isu ini adalah isu yang amat sensitif. Bagaimana Bu? Ya, iya. Sebelum saya menjawab, saya ingin menyapa dulu ya para Bapak Ibu guru dan kakak-kakak semua, dan juga kakak-kakak di Puspeka. Senang sekali saya bisa kembali
berkolaborasi gitu dengan Puspeka, karena yang sebelumnya kita juga bicara tentang bullying waktu itu di podcast dan lain-lain ya. Mengapa saya menggeluti isu intoleransi? Sebetulnya isu ini tidak lepas dari nilai-nilai dasar yang kami perjuangkan. Saya terutama belajar dari ayah saya almarhumlah Gus Dur. Jadi toleransi dan kaitannya dengan masalah intoleransi itu adalah turunan dari beberapa nilai dasar. Nilai dasar yang pertama itu adalah spiritualitas. Kalau saya yang muslim ya berarti itu ketauhidan gitu. Keyakinan bahwa saya ini hamba Tuhan dengan tugas gitu di dunia ini. Tugasnya itu adalah merawat alam semesta, dan kalau orang Islam berarti dia tugasnya adalah mewujudkan Islam sebagai rahmat untuk semesta gitu. Nah, kalau Islam menjadi rahmat untuk semesta, maka yang pertama dia mengangkat ke human dignity itu apa, Mas? Kemanusiaan, martabat kemanusiaan ya, martabat kemanusiaan. Dan ini kalau kita ingin mengangkat martabat kemanusiaan, maka ada nilai dasar yang sifatnya instrumental, yaitu keadilan. Nah, dari sinilah kemudian saya mulai menggeluti soal toleransi itu, karena kalau manusia itu dia berpikiran tentang martabat kemanusiaan, dia melihat dirinya sebagai pejuang, lalu kemudian dia ingin menegakkan keadilan, maka salah satu yang menjadi turunannya itu adalah sikap toleran. Nah, sayangnya kita menemukan banyak sekali tantangan toleransi di Indonesia yang ujungnya adalah sikap intoleransi atau sikap diskriminatif. Antara dua itulah gitu. Itu yang menyebabkan akhirnya saya meluangkan cukup energi, cukup waktu untuk berhadapan dengan situasi intoleransi di Indonesia ini. Jadi tidak lepas ya dari aspek keadilan dan kemanusiaan tadi itu. Nah, nanti kalau kita bicara keadilan dan kemanusiaan itu bisa berkembang ke ketimpangan, ke demokrasi dan seterusnya ya, hak asasi manusia. Tapi dari keadilan dan kemanusiaan yang sore ini mau kita bicarakan tentang toleransi dan intoleransi ya, Pak Kosasi. Gitu ceritanya, Pak. Menarik Bu ya. Jadi kita memperjuangkan keadilan dan kemanusiaan dengan sikap-sikap toleransi ya Bu ya. Ya. Terima kasih Bu, sangat menginspirasi kembali Bu. Nah, izin Bu untuk pertanyaan yang kedua jika diperkenankan. Ya. Saat ini kan Indonesia tuh negara bineka ya Bu ya. Kita ada 1.300 suku bangsa, kemudian ada 700-an bahasa daerah. Sebenarnya kita itu sudah menjadi bangsa yang beragam ya Bu ya. Tapi tadi Bu katakan memang terjadi misalnya masih banyak kasus intoleransi. Nah, menurut Ibu apakah dengan mendekat, apakah perlu kita belajar kebinekaan Bu kepada anak didik kita? Padahal kita sudah bineka misalnya seperti itu Bu. Iya, kita tuh sudah hidup dari lahir itu sudah berhadapan dengan kebinekaan ya. Lalu kenapa kok kita masih harus mengajarkan atau memperkuatkan gitu ya. Saya ingin mengajak Bapak Ibu, ini biasanya kami lakukan di Jaringan Gus Durian kalau kita lagi workshop sama anak-anak muda nih Pak Kosasi. Biasanya kami melemparkan satu pertanyaan ya. Di zaman dahulu kala, ini saya yakin sebagian dari Bapak Ibu yang menyimak itu Bapak Ibu yang seangkatan saya. Nah, kalau seangkatan saya, kalau melihat peta dunia, itu peta dunia yang sekarang dengan peta dunia waktu kita sekolah itu beda. Kenapa? Karena di waktu kita sekolah dulu ada 2 negara yang sekarang tidak ada. Yang pertama adalah Uni Soviet, sekarang tidak ada. Yang kedua, Yugoslavia. Sekarang juga tidak ada di peta dunia. Jadi realita anak-anak kita itu beda sekali dengan realita kita. Nah, kenapa Yugoslavia dan Uni Soviet dua-duanya sekarang tidak ada? Karena mereka ambiar, gitu ya. Mereka pecah. Yugoslavia misalnya, Yugoslavia itu negara yang dulu sangat dihormati dunia loh. Presidennya, Presiden Tito itu bersahabat dengan Bung Karno, dan berdua ini
menginisiasi namanya gerakan negara-negara non-blok, nggak mau ikut-ikut Amerika, nggak mau ikut-ikut Uni Soviet, gitu. Dan ini tokohnya berdua ini nih, Pak Tito sama Bung Karno, bukan Pak Tito Karnavian. Presiden Tito dari Yugoslavia dengan Bung Karno. Bayangkan, ini tokoh yang sangat dihormati oleh dunia. Yugoslavia itu dulu kekuatan, gitu. Apalagi Uni Soviet. Uni Soviet itu satu blok sendiri, gitu. Nah, ketika Yugoslavia itu pecah, salah satu yang menyebabkan perpecahan dan itu perpecahannya sangat berdarah-darah, itu adalah konflik antara Bosnia dengan Serbia. Yang itu membawa agama. Gitu ya. Jadi orang Serbia sebagian besarnya Kristen, orang Bosnia sebagian besarnya Muslim, dan itu kemudian terjadi konflik. Begitu. Nah, pada versi mini kita pernah mengalaminya di Ambon. Waktu itu tahun 2000 apa 2001 saya lupa tuh, udah lama sekali. Saya sempat ke sana dalam kondisi masih tersegregasi tuh. Jadi untuk pindah dari wilayah Kristen saya untuk masuk ke wilayah Muslim, saya itu harus kucing-kucingan, harus kejar-kejaran supaya teman-teman yang Kristen yang tadinya mengawal saya itu bisa pulang, lalu teman-teman yang Muslimnya juga selamat ketika menjemput saya gitu. Jadi itu kondisinya masih seperti itu. Nah, lalu kenapa kok Yugoslavia buyar? Kenapa Uni Soviet yang begitu besarnya, begitu kuatnya itu buyar juga, pecah juga? Karena mereka tidak mampu menjaga kebersatuan di tengah keberagaman mereka. Jadi kita bisa jadi merasa bahwa kita hidup dengan semangat kebinekaan kok gitu, dari sejak kita lahir. Teman-teman kita juga berbeda suku gitu ya, teman-teman kita juga, lingkungan kita berbeda agama dan baik-baik saja. Lalu kenapa harus? Karena itu tidak bisa kita taking for granted atau bersikap seakan-akan itu akan seterusnya begitu. Sudah ada pelajarannya di depan mata, yaitu Uni Soviet dan Yugoslavia. Maka suatu ketika, ini kenapa saya cerita ini, ceritanya begini, saya tuh ditanya sama anak saya, waktu itu dia masih SD, Bu, Ibu tuh sebetulnya kerjanya apa sih Bu? Rapat-rapat melulu, pergi-pergi melulu gitu. Terus saya bingung ya, saya profesinya nggak jelas, secara profesional saya seorang psikolog keluarga, saya mengelola pendidikan anak usia dini di Jogja yang cukup besar, murid kami ada 200 orang, gurunya ada 40 orang gitu. Tapi sayanya nggak pernah ngurusin sekarang itu gitu ya, hanya directing karena pergi-pergi terus. Saya gimana caranya menjelaskan ke anak saya? Nah, terus saya ngambil peta dunia itu, saya buka peta dunia di tab saya, lalu saya tunjukkan sama dia. Kerjaan ibu itu berupaya menjaga agar nama Indonesia tuh tetap ada di peta dunia gitu. Jadi ibu harus ketemu dengan banyak orang, mengingatkan semuanya, ayo kita jaga gitu, karena kita nggak bisa berasumsi bahwa segalanya itu akan selalu ada. Kalau sebuah nilai itu menipis, maka nilai itu akan digantikan oleh nilai-nilai yang lain. Kalau nilai toleransi itu menipis, maka dia juga bisa digantikan oleh nilai-nilai yang lain, yaitu nilai-nilai eksklusi gitu, bukan nilai-nilai inklusi gitu. Nah, kalau nilai-nilai eksklusinya semakin kuat, maka batas antar kelompok ini semakin kuat. Kalau kayak gitu, ya bisa pecah gitu. Itulah yang kemudian sekarang ini sebetulnya perannya para Bapak Ibu guru gitu, untuk memperkuat nilai-nilai kebangsaan, dan supaya nilai-nilai semangat keindonesiaan kita itu kuat, maka kita membutuhkan nilai-nilai toleransi gitu, Pak Kosasi. Iya, menarik sekali ya Bu ya. Tadi yang menarik adalah itu harus kita jaga, harus bisa kita menjaga kebersatuan dalam keragaman. Itu tidak take granted gitu ya Bu, harus kita lakukan banyak-banyak hal untuk menjaga. Baik Bu, nah ini kita masuk ini Bu, izin Bu. Jadi Kemendikbud itu sebenarnya punya sebuah indikator, itu namanya itu rapor pendidikan. Nah, rapor pendidikan itu ada namanya iklim kebinekaan. Nah, kalau dari fakta sekarang itu 32% satuan pendidikan itu sudah membudaya Bu, iklim kebinekaan, artinya sudah bagus Bu ya. Akan tetapi sisanya itu Bu, ternyata setelah kita lihat itu
68% itu mesti ditingkatkan. Nah, Ibu tadi sudah bicara terkait secara global, nasional. Nah, mungkin menurut Ibu apa yang harus kita lakukan untuk kerja-kerja kebinekaan khususnya di bidang pendidikan, Bu? Pasti mana? Betul. Jadi kalau kita ingin melakukan penguatan sikap-sikap penghormatan kepada kebinekaan itu saya ingat salah satu kalimat yang dulu sering diucapkan oleh Gus Dur ya, yang beda jangan disama-samakan, yang sama jangan dibeda-bedakan gitu. Maksudnya apa? Maksudnya apa yang berbeda di antara saya dengan Pak Kosasi itu jangan dipaksakan untuk sama. Justru kita merayakan keberbedaan itu. Tapi apa yang sama di antara kita yaitu kita sama-sama orang Indonesia yang mencintai Indonesia, yang ingin bertindak untuk Indonesia, itu juga jangan dibeda-bedakan, jangan dia kan laki-laki, aku perempuan, dia kan orang Kemendikbud, aku bukan. Nah, yang itu ada letaknya gitu. Justru karena saya bukan orang Kemendikbud, tapi Pak Kosasi orang Kemendikbud, maka kita bisa bekerja sama gitu. Kenapa? Karena kita sama-sama mencintai Indonesia gitu. Sama-sama terpanggil untuk merawat Indonesia. Kan seperti itu seharusnya. Tapi sikap seperti ini tidak tumbuh dengan sendirinya. Dia harus dipupuk gitu. Nah, tugas memupuk ini yang menurut saya ada di tangan ruang-ruang pendidikan. Kenapa? Karena ruang pendidikanlah yang membentuk anak-anak Indonesia. Karena itu memang penting sekali membangun setiap titik ruang pendidikan itu, setiap aspek ruang pendidikan itu agar bisa menumbuh suburkan toleransi itu. Nah, toleransi itu dia berangkat dari dua sikap ya Pak Kosasi. Yang pertama itu adalah sikap adil, nilai adil, prinsip adil itu harus kuat ya. Sulit sekali orang yang tidak adil itu untuk toleran gitu. Yang kedua sikap respecting others gitu, menghormati orang lain. Nah, dua hal ini yang menurut saya memang harus disuburkan. Lalu nanti yang ketiga itu kerjasama. Ya, kerjasama itu adalah wujud dari toleransi yang dalam konkretnya begitu. Nah, tiga hal ini kalau di ruang sekolah berarti dia di dalam proses belajar mengajar, lalu kemudian di lingkungan fisiknya, lalu juga kemudian lingkungan di ekosistem si sekolahnya. Bagaimana antar guru, bagaimana antar manajemen sekolah dengan guru, bagaimana orang tua dengan pihak sekolah dan seterusnya. Bagaimana kita dengan tenaga pendidikan dan lain-lain. Itu yang kemudian ikut berdampak tidak hanya di proses knowledge-nya gitu ya, atau proses belajar, bukan hanya knowledge mungkin ya, kalau kita bicara to do, to be, to know, to live together itu, maka empat-empatnya itu tidak boleh hanya di bangku atau meja belajar, tapi di lingkungan secara komprehensif begitu. Baik, menarik Bu ya. Jadi ini semakin sulit ini Bu ya tugas Bapak Ibu guru, bagaimana mereka nanti untuk memberikan memupuk ya Bu, memupuk nggak sih Bu, nggak sulit ya. Punya tugas berat ya Bu, dan harus sulit. bagaimana memupuk. Ya, baik Bu, Bapak Ibu guru dan kakak-kakak semua, kalau ada pertanyaan silakan dituliskan di kolom chat ya Bapak Ibu guru dan teman-teman semua. Jadi terima kasih Bu, tadi saya mengutip sedikit, yang beda jangan disama-samakan, yang sama jangan dibeda-bedakan. Kemudian juga adalah bahwa ternyata ada 3 hal, adil, menghormati, dan juga kerjasama. Mungkin itu adalah pemikiran kita bersama untuk pertanyaan ini. Bu, satu lagi mungkin kita mengenal yang namanya Helen Keller, Bu. Helen Keller itu adalah seorang aktivis perempuan. Dia itu sejak 16 tahun itu dalam kondisi tuli dan buta. Tapi dia bisa dengan keterbatasannya itu bisa menjadi seorang penulis, dosen, dan lainnya. Nah, saya tidak tahu. Kita mendapatkan satu quote yang menurut saya sangat menarik, Bu. Nanti mohon pencerahan dari Ibu. Menurut Helen Keller, hasil tertinggi dari pendidikan itu adalah toleransi. Nah, itu luar biasa, Bu. Menurut saya. Gimana kalau menurut Bu Alisa, Bu? Setuju sekali saya. Karena orang tidak bisa hidup bersama tanpa toleransi.
itu ya. Kenapa? Jadi proses belajar kita mulai dari to know, to do, to be itu lalu to live together itu ya karena living together itu kan nggak ada manusia yang tinggal sendirian. Oh, yang terdampar di satu pulau sendirian tuh pasti stres banget gitu. Tidak ada manusia yang dia tinggal sendiri. Dia pasti membutuhkan orang lain. Nah, supaya dia bisa hidup bersama dengan orang lain, dia harus apa? Harus bisa hidup bersama kan. Nah, apa yang paling diperlukan supaya bisa hidup bersama dengan baik? Toleransi gitu. Karena dengan kita menoleransi kehadiran orang yang berbeda, lalu kita bisa memperkaya kehidupan kita dan kita bisa hidup gitu. Nah, itulah yang menurut saya yang menurut saya quote-nya Helen Keller itu ruangnya di situ ya, to live together itu gitu. Nah, to live together membutuhkan toleransi. Bagaimana misalnya dari dalam kelas kita bisa mengajarkan anak-anak kita untuk berkolaborasi itu tidak mungkin kita bisa lakukan tanpa toleransi. Makanya bahaya sekali kalau sebuah lingkungan itu menanamkan nilai-nilai yang intoleran. Lingkungan pendidikan ya, menanamkan nilai-nilai yang intoleran. Baik itu pendidikan di rumah misalnya, nggak boleh bergaul dengan itu karena dia keluarganya lebih miskin dari kita, misalnya begitu. Atau tidak boleh kita berteman dengan mereka. Saya pernah nih ada sahabat baik saya yang nelpon saya sambil nangis gitu. Dia bilang gini, Alisa saya tolong carikan sekolah yang bagus di Surabaya gitu. Aku mau mindahin anak gitu. Kenapa? Karena anak-anakku itu masa dia pulang gini, aku kan nanya gitu, kamu kok nggak pernah lagi main sama itu? Dia agamanya beda bu sama kita nggak boleh deket-deket sama dia. Waduh gitu. Terus ini sahabat saya ini terus menelpon saya nangis gitu. Karena dia kaget kenapa kok anaknya jadi seperti ini. Nah ini tantangan yang lain ya. Itu sikap tidak toleran gitu. Dan itu tadi berangkatnya dari sikap tidak adil dan sikap tidak menghormati orang lain. Baik Bu Alisa, terima kasih Bu. Wah, sudah nambah lagi ya. Dipupuk di sekolah, tapi kita harus bisa melakukannya penguatannya di lingkungan keluarga dan masyarakat ya Bu ya. Living together, to live together itu paling juga penting dilakukan. To live together. Baik Bu, kalau boleh bercerita sebenarnya di kita itu salah satu upaya melakukan pencegahan intoleransi itu adalah dengan membuat ruang-ruang perjumpaan di sekolah untuk saling mengenal dan berbagi. Nah, menurut Ibu bagaimana sih menciptakan ruang-ruang tersebut agar sekolah itu ideal dan anak-anak kita itu mencintai kebinekaan? Iya, saya mau ambil contoh dari ini aja, workshop yang biasa dilakukan oleh Gus Durian dengan anak-anak muda, itu biasanya kita lakukan pertama adalah hunting soto. Hunting soto. Seru kan Mas? Hunting soto gitu. Walaupun kalau nggak lagi di ini ya virtual gitu ya atau di workshop itu yang kita lakukan apa? Meminta teman-teman peserta itu untuk mencari sebanyak-banyaknya soto dari berbagai daerah di Indonesia gitu. Lalu mereka sudah mengumpulkan jadi ada soto Banjar, soto Lamongan, soto Madura, soto Bandung, soto Medan dan seterusnya, soto Makassar. Lalu kita meminta mereka untuk mencari apa persamaan soto-soto ini dan apa perbedaannya gitu. Nah itu dikuiskan jadi mereka nanti yang menang dapat hadiah kayak gitu ya. Nah ini sebetulnya untuk mendorong apa sih? Untuk mendorong anak-anak memahami bahwa semua hal itu bisa berbeda-beda gitu dan walaupun dia juga punya persamaan gitu dan itu bukan sesuatu yang perlu kita takutkan kok gitu ya. Jadi ini apa ya? Kita tidak harus membuat jadi rumit gitu loh Mas gitu ya. Cara mengajarkannya ke anak-anak gitu bisa fun gitu. Artinya melihat perbedaan itu dengan cara yang lebih bijak ya Bu ya. Jangan dipersulit ya Bu ya seperti itu ya. Iya. Dan melihat keragaman itu ya itu adalah sesuatu yang memang sudah ada. Kita wajib mengenalnya. Kalau misalnya Tuhan menciptakan manusia bersuku-suku, berbangsa untuk saling mengenal ya Bu. Jangan ini ya Bu ya. Iya betul, Bu Alisa betul. ya. Untuk saling mengenal dan saling menyayangi. Nah kalau di level yang lebih tinggi setelah itu tentu saja dengan bisa berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan tentang suku yang berbeda gitu ya, tentang agama yang berbeda. Kalau itu kan sebagai knowledge ya Mas ya gitu. Sebagai knowledge apa sih yang berbeda dari
dari apa namanya, suku-suku ini gitu. Misalnya kalau saya tuh kalau lagi apa, berkeliling seluruh Indonesia gitu, saya kalau ketemu dengan para pemuka agama, saya sering bertanya, apa sih yang membanggakan, Mhm. orang yang membuat orang sini bangga menjadi orang sini gitu. Jadi misalnya kalau orang Jogja bangga menjadi orang Jogja tuh karena apa gitu. Nanti kan pasti dijawab tuh ada satu tradisi atau satu, semboyan atau falsafah gitu ya. Nah, nanti, kita bisa melihat, oh ternyata banyak yang berbeda, tapi nanti kita akan menemukan satu hal yang sama kalau dari seluruh Indonesia. Gotong royong. Baik. Namanya Oh beda-beda, iya. tapi prakteknya sama, gitu. Itu yang saya paling temukan ya ketika saya pergi ke mana-mana. Misalnya kalau di, Jawa Tengah, Rukun Agawe Sentoso gitu. Kalau di Poso itu Sintuwu Maroso. Kalau di ya, banyak lah gitu ya pokoknya. Nah, dengan saling belajar ini gitu, ternyata masing-masing tradisi punya kebaikannya, punya perbedaannya, punya kekhasannya, tapi juga ada tuh yang sama walaupun namanya beda-beda. Itu anak-anak akan terbiasa dengan perbedaan dan saling menghormati. Kan tak kenal maka tak sayang, gitu. Ya, terima kasih Bu Adisa. Eh, saya catat lagi gotong royong Bu, itu sangat penting juga ya Bu ya. Saling Iya. mengenal, saling berkolaborasi dalam mencapai satu tujuan yang sama. Baik. Baik Bu Adisa, terima kasih. Bu, berkenan nanti saya mencoba untuk satu pertanyaan ya Bu dari teman-teman Bapak Ibu Ya, guru hebat ya, ini monggo. dan juga untuk di webinar. Mungkin silakan dari Bapak Ibu guru hebat dan juga kakak-kakak jika ada pertanyaan. Oh ya, ini Bu. Dari Bapak Abdul Haris Kurniawan dari SMP Negeri 8 Makassar. Pertanyaannya Bu, ada dua ini Bu, ternyata waduh langsung dua nih Bu. Kapan intoleransi mulai ada di Indonesia? Sebab dulu waktu kami sekolah semua baik-baik saja. Nah kemudian yang kedua, apa saja penyebab intoleransi itu dapat terjadi Bu? Silakan Ibu. Oke, kapan intoleransi mulai ada? Sebetulnya setiap zaman dalam perjalanan sejarah Indonesia, setiap zaman punya tantangannya tersendiri, gitu ya. Ketika misalnya sebelum 45, perhatian kita sama tuh kepada satu titik yaitu memerdekakan Indonesia dari penjajahan. Maka perbedaan-perbedaan yang ada itu jadi nomor dua, gitu ya. Misalnya contohnya harapan dari sebagian umat Islam pada tahun 1945 untuk mendirikan negara Islam itu kemudian setelah didiskusikan oh tidak gitu negara Bhinneka Tunggal Ika lalu kemudian ada 7 kata yang itu khas untuk umat Islam oh ya ini dicoret aja karena dia tidak berlaku pada semua orang berlakunya hanya satu kelompok oke diambil gitu nah itu adalah bentuk apa namanya bentuk gotong royong tantangannya waktu itu di sana. Lalu kalau Bapak Haris tadi menyebutkan zaman dulu tuh nggak ada. Kalau kita sejaman, Bapak waktu itu tantangannya adalah terhadap rezim yang apa namanya menggunakan pendekatan bersenjata, pendekatan militer kepada rakyat kecil gitu. Jadi itu problemnya. Nah sekarang di alam di mana kemerdekaan untuk berserikat, berkumpul, berpikir, berpendapat itu luas, maka salah satu yang menjadi konsekuensinya adalah kepentingan kelompok itu juga menguat gitu. Nah Indonesia sendiri sebetulnya kalau ini intoleransi atas nama agama secara spesifik dia munculnya di alam reformasi karena ada otonomi daerah. Mengapa demikian? Karena sekarang ini kemudian mayoritas minoritas itu kelasnya kelas di kabupaten Bapak Ibu gitu. Jadi mayoritas di kabupaten A itu beda dengan mayoritas di kabupaten B gitu misalnya. Nah, ini yang kemudian membawa sikap mayoritas minoritas. Nah, kalau urusannya agama jadi agak rumit. Misalnya contohnya begini. Di Bali pada tahun 2014 Komnas HAM menemukan bahwa ada 40-an sekolah yang melarang siswi muslim menggunakan jilbab ke sekolah gitu. Kenapa? Karena harus menghormati mayoritas siswa Hindu di sana gitu kan. Nah, sehingga kemudian Komnas HAM mengirimkan surat rekomendasi kepada Pemprov agar dihapus ini karena berjilbab ke sekolah adalah hak bagi siswi muslim. Nah, kenapa kok itu bisa muncul? Ya itu karena mayoritas minoritasnya dihitungnya di tingkat
lokal. Lalu kemudian di beberapa area yang di kebalikannya ya, beberapa kasus yang kita tahu misalnya yang di area yang di situ mayoritasnya Muslim, maka murid yang non Muslim diminta untuk juga menggunakan jilbab. Sama pertimbangannya menghormati mayoritas di sekolah gitu. Nah, ini contohnya. Lalu kemudian di mana di Sulawesi Utara itu ada musola yang tidak mendapatkan izin untuk berdiri karena alasannya mayoritas minoritas. Sementara minggu depannya di Karimun gerejanya tidak bisa berdiri karena mayoritas di sana umat Muslim menolak. Jadi karena ukuran mayoritas minoritas itu tingkatnya kabupaten, maka kemudian tekanan kepada kelompok minoritas itu mulai bermunculan. Ini konsekuensi dari otonomi daerah. Jadi itu kalau Pak Haris, kalau yang ditanyakan adalah kapan sih intoleransi yang mana ya? Kalau yang atas nama agama, secara lebih spesifik itu munculnya konsekuensi dari otonomi daerah ya, salah satunya termasuk juga paham keberagamaan yang eksklusif itu juga menguat konsekuensi dari tadi kemerdekaan untuk berasosiasi atau berkumpul, berserikat, berpendapat yang ini membuat kita memang harus berkontestasi secara sehat gitu ya di ruang publik gitu. Gitu, Pak. Ada pertanyaan kedua tadi apa ya, Pak Kos? Pertanyaan keduanya Sudah tadi terjawab juga, Bu. adalah Sudah, ya. Apa saja penyebab karena ada ya, tadi minoritas. Ya. Ya. Baik, Bu Adisa, terima kasih sudah berkenan menjawab. Satu saja cukup, Bu ya. Nanti kalau dibuka banyak, Bu. Satu saja. Baik, Bu. Nah, kita sudah di penghujung acara ini, Bu. Mungkin saya senang sekali ya dapat berdiskusi dengan Ibu. Nah, mungkin Ibu bisa memberikan pesan dan motivasi, Bu, kepada kita semua, khususnya untuk Bapak Ibu guru hebat yang ada di sini, kakak-kakak yang hebat, bagaimana terus berjuang untuk isu toleransi ini. Ya, yang pertama kita tahu bahwa kebinekaan itu tidak dengan sendirinya akan terus ada. Karena itu kita perlu merawatnya dengan sungguh-sungguh. Kita merawat Indonesia dengan merawat kebinekaan Indonesia dan merawat persatuan Indonesia itu yang pertama. Yang kedua, peran guru itu sangat besar. Helen Keller yang tadi disebutkan, kita bahas, itu dia ketika dia mengalami kehilangan penglihatan, itu dia sempat tertekan. Nah, yang bisa membuat dia kemudian bersemangat kembali dan akhirnya justru menciptakan sebuah sistem itu setelah dia mendapatkan guru. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu memperhatikan tokoh, saya merinding loh ini. Saya merinding. Tokoh-tokoh besar yang pada masa pertumbuhannya dia mengalami kesulitan, itu rata-rata berubah sikapnya ketika dia menemukan guru yang tepat. Selain orang tua ya, guru yang tepat. Sebegitu besarnya peran para guru. Karena itu saya tahu merawat kebinekaan Indonesia dalam kondisi yang sekarang itu tidak mudah, tetapi ini misi mulia kita. Ini nanti kalau di dalam dunia Muslim ya ada yang namanya jariyah. Ini nanti Bapak Ibu ketika bekerja, Bapak Ibu juga sedang mempersiapkan jariyah Bapak Ibu di masa keabadian. Bekal untuk kita bawa ke hadapan Tuhan bahwa ini loh hikmahku, ini loh kontribusiku untuk merawat Indonesia, merawat tanah yang demikian subur untuk merawat masa depan Indonesia. Perjuangan kita berbeda-beda, tapi saat ini perjuangan kita sama menuju Indonesia emas. Di tangan Bapak Ibu guru, Indonesia emas itu akan bisa terwujud. Selamat berjuang, saya menemani dari sini. Baik, terima kasih Bu Alisa sudah memberikan closing statement-nya. Ini akan kita ingat selalu dan tentunya Bapak Ibu guru hebat juga nanti akan menjadikan ini sebuah pesan ya Bu ya, betapa pentingnya peran beliau-beliau itu ya Bu. Iya. Itu Bu, mungkin saya ucapkan terima kasih terhingga kepada Ibu ya Bu ya. Semoga Ibu sehat selalu. Terima kasih. Baik. Saya undur diri ya Pak Kosasih. Ya Ibu, teman-teman terima kasih Bu. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Terima kasih banyak Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu guru hebat, kiranya itu yang tadi kita sudah ngobrol-ngobrol santai ya dengan Ibu Alisa Wahid. Jadi memang Indonesia itu adalah negara yang beragam, baik dari segi budaya, agama, bahasa maupun etnis.
bahkan terletak di antara dua benua, sehingga Indonesia itu menjadi titik pertemuan dari berbagai budaya, sejarah, dengan tradisi yang berbeda. Tapi tadi sudah dikatakan juga bahwa keragaman itu perlu dikelola, tidak bisa dibiarkan begitu saja, perlu dipupuk untuk bagaimana menciptakan masyarakat yang harmonis, damai, dan berkeadilan. Penguatan karakter merupakan ruh dari pendidikan di Indonesia yang tidak hanya terbatas kepada kompetensi intelektual, tapi juga harus disertai dengan karakter yang kuat berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Pendidikan karakter itu tentunya harus mampu menghargai dan menghormati keragaman yang ada di dalam masyarakat. Bapak Ibu guru, kita perlu memupuk keragaman dengan menerima dan menghargai perbedaan di antara kita, memupuk keragaman diwujudkan dalam bentuk praktik baik yang dapat diterapkan di satuan pendidikan. Begitu pentingnya satuan pendidikan dan peran guru, peserta didik juga dapat terlibat dalam berbagai aktivitas seperti mengenal suku, agama, budaya, bahkan makanan khas daerah pun bisa kita kenal dan juga kearifan lokal lainnya. Jadi menghargai keberagaman tidak cukup, tapi kita perlu mencintai keberagaman. Jadi mari Bapak Ibu tentunya menguatkan kebinekaan di satuan pendidikan, dan di Indonesia kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Mari kita berkolaborasi bersama, baik PUSPK, kementerian atau lembaga lain, jaringan masyarakat sivil, dan tentunya Bapak Ibu guru hebat sebagai orang yang berada di garda terdepan pendidikan. Mari kita saling bahu-membahu untuk bekerja dalam kebinekaan, untuk sekolah yang aman, nyaman dan menyenangkan, serta Indonesia yang lebih baik. Mari bersama cintai keberagaman. Terima kasih Bapak Ibu semua. Saya kembalikan kepada Mbak Eci. Baik, terima kasih. Siap Mas Kos. Insya Allah kita akan bergerak bersama untuk memupukkan kebinekaan di sekolah masing-masing. Terima kasih banyak Mas Kos, dan tentunya narasumber kita Ibu Alisa Wahid. Luar biasa atas wawasan yang telah disampaikan tadi, juga atas pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh seluruh peserta, baik melalui maupun YouTube. Kami ucapkan terima kasih. Dapat suntikan semangat nih Bapak Ibu guru semuanya dari Ibu Alisa. Tidak ada yang sulit, jangan memperumit, jalankan, bergerak saja, dan ini Bu Alisa sudah siap menemani kita semua. Baik, Ibu Bapak hadirin yang sudah bergabung melalui Zoom dan YouTube, sekarang kita akan memasuki sesi kedua, di mana kita akan bertemu nih dengan 3 orang narasumber guru yang hebat sekali. Kita akan bersama-sama menyimak praktik baik yang telah mereka lakukan di sekolah mereka masing-masing dalam hal kebinekaan. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam, selamat sore. Selamat sore, Mbak Eci. Bapak Ibu hebat. Dengan Ibu Arni Vera Sinatra. Assalamualaikum Ibu. Selamat sore. Waalaikumsalam. Selamat sore Kak. Dengan Bu Osi Satifah. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Dan terakhir nih Bapak Idham Teuwayo. Selamat sore Bapak. Selamat sore Bu. Baik, terima kasih ya Bapak Ibu sudah berkenan dan menyempatkan diri nih. Sudah sore mungkin ya, kalau di daerahnya Pak Idham udah gelap kali ya Pak ya. Sudah menyempatkan diri untuk berbagi praktik baik terkait penguatan kebinekaan yang sudah Bapak Ibu lakukan di satuan pendidikan atau di sekolah masing-masing. Nah, udah nggak sabar nih Pak, Bu, pengen mendengar apa sih yang sudah Bapak Ibu lakukan di sekolah. Nah, untuk pertama kita akan sama-sama mendengarkan praktik baik yang akan disampaikan oleh Ibu Arni Vera Sinatra. Bu Arni. Iya. Halo, cantik sekali. Ya. Apa kabar Ibu? Kabar baik, luar biasa Kak Eci. Alhamdulillah. Ya, Ibu Arni ini merupakan guru bahasa Inggris dan juga wakil kepala sekolah bidang kurikulum di SMA Negeri 1 Surakarta, Jawa Tengah. Menyelesaikan S2 Pendidikan Bahasa Inggrisnya di Fakultas Ilmu Pendidikan UNS, pernah mengikuti short course di Queensland University Australia, dan memiliki banyak prestasi ya Bu ya. Ini yang disebutkan hanya beberapa, antara lain memenangkan medali emas Olimpiade Guru Nasional bidang Bahasa Inggris, juara 3 guru berprestasi tingkat nasional, dan penerima hibah sikil Samuel Kitab on Language Grant untuk pembelajaran berbasis HOTS. Luar biasa Bu Arni, membacanya saja sudah tidak sabar mendengarkan sharing dari Ibu. Monggo Bu, silahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara. Salam cerdas berkarakter. Baik, mohon izin Bapak Ibu, saya adalah Bu Arni Vera yang sudah dikenalkan oleh Mbak Eci.
Saya adalah guru dari SMA Negeri 1 Surakarta yang sore ini saya akan berbagi praktik baik tentang pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila di sekolah kami yang mengangkat tema Bhinneka Tunggal Ika dan dengan subtema menghargai keberagaman. Saya akan mulai dari kebinekaan kami, Bapak Ibu. SMA Negeri 1 Surakarta merupakan sebuah sekolah menengah negeri di Surakarta, Jawa Tengah, dan kami adalah pelaksana dari kurikulum Merdeka secara mandiri, Bapak Ibu. Dan di dalam kurikulum Merdeka memang sudah menjadi satu ya antara kegiatan intrakurikuler dan proyek pengembangan profil pelajar Pancasila. Jadi kita berusaha sekuat tenaga untuk bisa melaksanakan proyek ini dengan sebaik-baiknya. Sekolah kami merupakan sekolah negeri dan di sana kita akan bisa menemukan banyak sekali keberagaman, baik ini bagi siswa maupun guru, yaitu dari sisi agama, etnis, dari kondisi sosial ekonomi, kondisi fisik, maupun kemampuan akademik siswa. Untuk agama sendiri, misalnya kami contohkan bahwa ada beragam agama yang dianut oleh siswa maupun guru, antara lain adalah agama Islam, Kristen, Katolik, serta Buddha. Serta latar belakang etnis yang juga beragam, baik itu dari suku bangsa yang beragam maupun dari etnis lainnya. Baik, selanjutnya untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila di sekolah kami, Bapak Ibu, diterapkan melalui beberapa tahap, yaitu yang pertama adalah tahap pengenalan, tahap kontekstualisasi, tahap aksi nyata, dan tahap refleksi. Kemudian sebelum masuk ke tahap-tahap ini, Bapak Ibu, sebelumnya saya pernah diundang oleh Puspeka untuk mengikuti penguatan profil pelajar Pancasila melalui sosialisasi modul 6 cara jitu jadi warga abad 21 yang menekankan pada tema kebinekaan. Dan pada saat itu kita mendapatkan banyak sekali insight atau masukan tentang bagaimana kita bisa membawakan tema-tema kebinekaan ini di sekolah. Saya lanjutkan pada tahap pengenalan. Sebelumnya dulu Kak, mohon maaf. Ya, jadi Bapak Ibu pada tahap pengenalan ini siswa kita kenalkan terhadap konsep Bhinneka Tunggal Ika melalui beragam kegiatan yang menyenangkan, baik itu berupa permainan, menggambar bersama, kemudian ada juga sesi diskusi dan belajar mandiri. Selain itu juga siswa mendapatkan penguatan dari narasumber. Selanjutnya pada tahap berikutnya adalah tahap kontekstualisasi. Pada tahap ini siswa kami ajak untuk menggali informasi tentang keberagaman yang ada dalam lingkungan yang terdekat. Nah, lingkungan terdekat ini adalah satu di sekolah di mana siswa ini belajar dan berinteraksi setiap hari serta di lingkungan kemasyarakatan yang ada di sekitarnya. Nah, dalam tahapan ini kita melaksanakan mini research atau penelitian sederhana di mana siswa mengangkat beragam isu keberagaman yang menarik perhatian dia. Nah, sebelum anak-anak ini turun ke lapangan, tentu ada diskusi dan konsultasi dengan fasilitator. Siswa memilih sendiri isu keberagaman yang akan diangkat berdasarkan apa yang sudah dilihat di lingkungan terdekatnya. Baik, selanjutnya pada tahap kontekstualisasi ini sangat menarik Bapak Ibu guru hebat. Jadi anak-anak ini begitu bersemangat untuk menggali beragam isu kebinekaan atau keberagaman. Salah satunya mungkin yang tadi bisa dilihat di gambar ya, bagaimana cara menjaga toleransi antara dua tempat ibadah yang berdampingan dalam satu lokasi. Ini ada beberapa di kota Solo dan anak-anak memang berusaha untuk menggali informasi bagaimana toleransi itu dibangun. Jadi bukan mempermasalahkan intoleransinya, tapi bagaimana kedua umat beragama yang ada dalam masing-masing rumah ibadah ini membangun toleransinya untuk menjaga harmoni sehingga semua kegiatan keagamaan tidak terganggu. Kemudian isu yang kedua yang menarik adalah Bapak Ibu, bagaimana menjalin upaya komunikasi antar etnis di sekolah. Bapak Ibu tahu bahwa di Solo ini memang ada beragam etnis yang tinggal di sana dan menurut sejarah pernah ada beberapa catatan ya Bapak Ibu bagaimana
sebuah etnis itu mungkin bisa menjadi dulu pernah ada konflik dan sebagainya. Dan ini merupakan hal yang sangat menarik di mana siswa ini berusaha menggali bagaimana kita bisa menjalin komunikasi yang bagus dengan sesama etnis. Kemudian beberapa isu lain yang menarik antara lain mungkin ini Bapak Ibu penerapan budaya saling menghargai dan toleransi antara sesama pedagang es. Jadi di Solo itu terkenal sekali ya dengan es kapal itu yang lokasinya berdekatan ya di daerah Sriwedari. Nah, bagaimana sih para pedagang yang ini ya menjual produk yang sama ini bisa menjalin toleransi sehingga bisa tercipta kehidupan yang harmoni. Kemudian bagaimana sih menjalin kekompakan kelas di tengah agama yang berbeda, karena ada beberapa kelas di sekolah kami memang terdiri dari beberapa agama. Selanjutnya, jadi Bapak Ibu setelah melakukan mini research, anak-anak membuat laporan berupa makalah dan sudah dipresentasikan bersama fasilitator. Selanjutnya dari apa yang sudah mereka lihat di lapangan, siswa ini membuat sebuah aksi nyata. Jadi dalam aksi nyata ini, siswa berkolaborasi dalam sebuah kelompok. Jadi dari awal tadi memang sudah berkelompok ya Bapak Ibu. Apa yang bisa mereka kampanyekan dari apa yang sudah mereka teliti tadi dalam beragam bentuk. Nah ini sesuai pilihan siswa juga. Ada yang membuat poster, ada yang membuat stiker, infografis, podcast, membuat film pendek, membuat game atau permainan dan produk-produk lain, misalnya tote bag, gantungan kunci dan lainnya yang semuanya ini mengkampanyekan kebinekaan. Selanjutnya, bisa kita lihat beberapa contoh karya siswa, ini yang berupa poster Bapak Ibu, bagaimana mereka mengkampanyekan kebinekaan dalam bentuk poster. Selanjutnya, tidak hanya poster, anak-anak bisa membuat film pendek, kemudian podcast, dan ini yang menarik Bapak Ibu ada juga sebuah game Bhinneka Tunggal Ika namanya, di mana di sini anak-anak bisa mengusung ya bagaimana sifat-sifat atau karakter yang tidak pro terhadap keberagaman, kemudian bagaimana kita nanti harus bersikap. Baik, selanjutnya hasil yang sudah dicapai. Jadi Bapak Ibu memang dalam pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini, kita perlu melibatkan berbagai elemen pendukung ya, diantaranya adalah fasilitator. Fasilitator adalah Bapak Ibu guru hebat yang mengawal terlaksananya proyek ini, kemudian dari siswa, kemudian orang tua, dan mitra. Jadi siswa ini di sekolah kami kita libatkan Bapak Ibu dalam perencanaan proyek. Jadi bukan proyek yang semata-mata dibuat oleh sekolah, dilaksanakan oleh siswa, tidak, tapi siswa mempunyai kesempatan untuk mengungkapkan ide-idenya. Jadi apa yang akan dilakukan setelah tahapan ini, setelah tahapan kontekstualisasi, apa yang akan mereka lakukan, kita bicarakan dalam sebuah musyawarah. Kami juga melibatkan mitra. Jadi mitra ini kami libatkan sebagai narasumber tamu untuk memberikan penguatan terhadap materi yang kami usung. Kemudian yang menjadi praktik baik lainnya adalah Bapak Ibu, jadi tahapan-tahapan yang kita lakukan di sekolah kami diawali dari pengenalan, kemudian tahap kontekstualisasi, baru dilanjutkan dengan tahap aksi nyata. Ini merupakan sebuah rangkaian yang kami rancang secara berkesinambungan, sehingga siswa tidak tiba-tiba membuat produk, tapi diawali dari pengenalan konsep, apa itu beragam, apa itu Bhinneka Tunggal Ika, keberagaman apa yang ada di antara kita. Oke. Kemudian harapan ke depan, terakhir, Bapak Ibu, kita bisa menciptakan, merancang kembali kegiatan P5 ini yang lebih menyenangkan tentu, lebih kontekstual, sehingga siswa-siswi ini itu juga bersemangat. Bagaimana ya, kita hidup dalam sebuah keberagaman dan kita siap untuk memanfaatkan ini sebagai upaya untuk saling belajar dan bekerja bersama menuju sukses bersama. Terima kasih, demikian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Arni, luar biasa. Tadi pelajaran sedikit yang saya ambil dari Ibu adalah dengan es kapal aja bisa kita ajarin anak-anak untuk bertoleransi ya Bu ya, untuk Iya, saling betul. menghargai dan lain-lain, luar biasa. Terima kasih Bu Arni atas berbaginya kepada kita semua. Kita akan lanjutkan dulu Bu Arni pada praktek baik yang kedua. Mohon Bu Arni jangan kemana-mana, tetap di sini dulu. Mengingatkan juga jika ada pertanyaan dari Bapak Ibu peserta, silahkan tuliskan di kolom chat dan jangan lupa tuliskan pertanyaannya itu ditunjukkan untuk ke siapa. Apakah ke Bu Arni, Bu Osi, atau Pak Idham. Baik, tadi kita sudah di Pulau Jawa, sekarang kita akan berpindah ke ujung Pulau Sumatera, tepatnya di Banda Aceh. Kita akan bertemu dengan Ibu Osi. Assalamualaikum Bu Osi. Salam Kak. Aduh, alhamdulillah Bu Osi sudah standby dari tadi nih sepertinya. Iya. Udah semangat untuk berbagi informasi kepada kita semua di sini ya Bu ya. Baik, Iya. Saya akan bacakan profil Ibu sebentar ya Bu ya. Saat Baik. ini Ibu Osi mengajar di SMA Negeri 3 Banda Aceh, menyelesaikan S2 Magister Pendidikan Matematika di Unsyah, dan memiliki pengalaman sebagai fasilitatornya ada beberapa pengalaman, yaitu menjadi fasilitator proyek kebinekaan, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, BIMTEK Guru SMA SMK, dan proyek kurikulum Merdeka. Selain itu, Bu Osi juga bergabung dalam tim pengembang kurikulum di SMA Negeri 3 Banda Aceh. Baik, Iya. Bu Osi, untuk tidak sabar untuk mendengar dari Bu Osi, silakan Bu Osi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas berkarakter. Baik Kak, terima kasih Bapak Ibu Dewan Guru di seluruh Nusantara yang telah menyaksikan ini. Saya dari SMA Negeri 3 Banda Aceh mengajar guru mata pelajaran matematika. Jadi SMA 3 itu adalah salah satu sekolah favorit yang ada di Kota Banda Aceh dengan jumlah kelasnya sebanyak 30 rombel, jumlah siswa kurang lebih 1020 orang, kemudian jumlah guru terdiri dari 70 orang. Kemudian terdapat banyak keberagaman, yaitu ada budaya, suku, ras, dan ini mayoritas ada yang suku Batak, Gayo, Jawa, Aceh, dan ada juga yang Tionghoa. Jadi khusus kami dominan, tapi dominannya itu adalah Muslim. Kurang lebih 90% dominan Muslim, 10%-nya campuran, ada Tionghoa, ada Batak, ada Jawa, dan juga ada umat yang lainnya. Kemudian khusus jam proyek, kebetulan di sekolah saya diadakan di setiap hari Sabtu. Jadi hasil dari proyek ini sudah diekspokan di kegiatan ekspo tahunan yang biasanya diadakan pada bulan November setiap tanggal 6 dan 7. Nah, tahun 2021 ini sudah berjalan dengan lancar, tahun 2022 juga sudah, dan kemudian nanti ini di bulan November nanti juga akan kami laksanakan dengan tema yang berbeda. Kemudian untuk perlombaan seni, kami mengadakannya di bulan September. Jadi ini dalam event yang namanya realistik. Ini melombakan tentang pentas seni, kemudian tentang sport, kemudian tentang sains. Jadi ini setiap tahunnya adalah kegiatan realistik, kegiatan besar, kegiatan yang melibatkan seluruh peserta didik di sekolah, kemudian diundang dari sekolah-sekolah lainnya. Kemudian pengalaman saya mengikuti kegiatan BIMTEK P5 sangat menarik karena ini membuka diri saya untuk melakukan perubahan terhadap hal yang baru yang dikemas dengan permainan ringan tetapi tujuan esensialnya tercapai. Nah, ini juga lah yang membawa saya untuk melakukan perubahan di ruang lingkup kecil di sekolah saya. Next, boleh Kak? Nah, jadi target utamanya adalah guru dan peserta didik. Yang pertama guru dulu, kenapa? Karena ini adalah bagaimana cara merubah mindset guru-guru terhadap proyek ini. Karena proyek ini 25% dari 100% tentang program kurikulum. Jadi 75%-nya adalah tatap muka, 25%-nya adalah jam proyek, di mana di SMA itu terdiri dari 7 tema. Salah satunya adalah Bhinneka Tunggal Ika yang dimensinya itu mungkin kebinekaan global. Jadi turunannya dari kebinekaan global inilah yang akan dijadikan proyek-proyek dalam bentuk
tema dan subtema yang akan dilaksanakan di sekolah. Jadi dari kegiatan ini sudah sangat berjalan dengan lancar dan ada produknya berbentuk modul. Jadi ini sudah kami terapkan sebelum kami menunjuk fasilitator dan koordinator untuk setiap tema proyek di kelas masing-masing. Next Kak, boleh? Nah, ini adalah modul yang sudah dikembangkan di sekolah saya secara mandiri berdasarkan kegiatan workshop sebelumnya. Jadi modul ini landasan utama setiap guru sebagai fasilitator yang masuk ke kelas proyek. Jadi sudah ada bahan utamanya, apa yang akan mau disampaikan, bagaimana mengembangkan ide dari tema, subtema, dan bentuk proyek yang sesuai dengan bakat dan minat peserta didik di sekolah. Nah, jadi untuk merubah ini sangat memerlukan waktu karena tahun lalu sebetulnya yang mau dilaksanakan tetapi belum mencapai target. Jadi di tahun ini mencoba bagaimana merubah mindset para guru bahwasanya setiap bidang studi itu mempunyai satu JP jam project. Ini yang susah untuk merubah mindsetnya. Karena tidak semua guru mau, saya tidak punya jam project. Harusnya jam project itu kan bukan mapel saya aja. Jadi bagaimana membuat ini berkolaborasi supaya berjalan dengan lancar. Next Kak, boleh? Nah, jadi di tahun 2022 proyek ini tentang kebinekaan sudah jalan, yaitu pameran baju adat. Kenapa ini duluan yang kami ambil? Karena supaya menghindari intoleran yang ada di sekolah masalah suku dan budaya. Karena kami ada dari Batak, ada Gayo, ada Aceh. Muncullah ide dari peserta didik sendiri bagaimana kalau mengangkat pameran baju adat dan ini dipamerkan di setiap Karnaval 17 Agustus. Jadi ini adalah siswa saya dari sekolah saya, ada yang dari Batak mengenakan baju Batak, kemudian dari Gayo Takengon, karena Gayo ini juga ada dua, ada Belang Kejeren dan Takengon. Jadi berbeda baju adatnya tetapi mirip. Kemudian dari Aceh, kemudian ada satu kelompok siswa yang menggunakan kreativitasnya dari bahan-bahan plastik bekas minuman didesain menjadi bentuk baju dan ini dipamerkan dari karya kreativitas anak-anak. Tujuannya adalah melalui pameran ini peserta didik saling menghargai toleransi antar budaya, memahami bagaimana kekayaan budaya itu yang kita miliki dan kita pertahankan. Baik Kak, selanjutnya. Lalu hal-hal kecil atau praktek baik kecil yang saya lakukan di kelas, karena kami rombanya 30 kelas dan saya tidak masuk ke semua kelas, saya hanya mengajar 6 kelas, jadi di 6 kelas itu sudah saya terapkan perlahan-lahan dan bertahap. Dari ke 6 kelas ini yang jalan itu 3 kelas, itu sudah terbiasa menerapkan pola bagaimana praktek baik masalah presentasi di kelas, kemudian menentukan tema dari sebuah proyek, presentasi yang baik, membuka diri, regulasi diri, bagaimana bertanggung jawab, kolaborasi dengan kawan-kawannya, dan bertindak adil dalam kelompoknya. Jadi dari semua 30 rombel itu saya baru mencoba 6. Ke depan itu PR saya di setiap kelas saya usahakan untuk bagaimana men-share kebinekaan ini supaya lebih meluas lagi. Next Kak, selanjutnya. Lalu ini kelas yang paling aktif dari kelas yang saya mengajar. Jadi berbekal dari pelatihan proyek yang di Bekasi yang diadakan oleh Puspeka, kelas ini yang pertama saya ambil sampel, saya terapkan dari ke-6 modul cara jitu abad 21 itu dan ke-6-nya berjalan dengan lancar. Jadi kelas ini terdiri dari 33 siswa dan semuanya sangat aktif dan kreatif dalam hal pembelajaran. Jadi tidak hanya di pembelajaran proyek saya terapkan, tetapi juga pembelajaran tatap muka yang mapel saya sendiri yaitu matematika. Jadi setiap jam pembelajaran di kelas ini saya selalu menyampaikan hal-hal yang positif mengenai kebinekaan, mengenai ke-6 dimensi profil pelajar Pancasila. Baik Kak, next.
Lalu ini adalah budaya yang sudah turun-temurun di Aceh tentunya, dan ini dari dulunya sangat meriah, yaitu perayaan Maulid Nabi, dan ini perayaan praktik baik yang kami selalu selenggarakan setiap tahun di sekolah. Nah, ini peringatannya di 12 Rabiul Awal, tapi kalau secara keseluruhan di Aceh itu terbagi 3, boleh Rabiul Awal, Rabiul Akhir, dan Jumadil Awal. Jadi Maulid ini terdiri dari 3 bulan berturut-turut, kapan mau diselenggarakan, dan dengan sangat meriah, dengan ada tausiahnya, ada sambutan dengan tarian khas Acehnya, kemudian setelah mendengarkan tausiah ada makan bersama. Tujuannya adalah bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bagaimana membentuk kekeluargaan, keakraban. Di sini juga ada budaya gotong royongnya, karena bagaimanapun peserta didik dari beragam, dari yang muslim, non-muslim, semua ikut serta membantu kegiatan ini supaya berjalan dengan lancar, dan alhamdulillah setiap tahunnya ini diselenggarakan dengan sangat meriah. Baik Kak, next. Nah, mungkin saran bagi saya sendiri dan masukan bagi Bapak Ibu guru di seluruh Nusantara, bagi saya sendiri jangan mengeluh. Jadi laksanakan aja, kalau belum berhasil secara proses, lakukan lagi sampai mendapatkan titik yang memuaskan, oh saya sudah melakukan ini dengan baik. Kemudian untuk para guru di seluruh Nusantara, tetap semangat, lakukan perubahan sekecil apapun, jangan memikirkan hasilnya, tetapi nikmati saja prosesnya, bahwa pendidikan ini harus bahagia dan selamat pada akhirnya. Terima kasih Kak. Baik. Wah, luar biasa Bu Osi, jangan memikirkan hasilnya dulu, pokoknya gerak aja dulu ya Pak, Bu ya? Iya, pokoknya prosesnya aja dulu dinikmati. Sepakat Bu. Ya dinikmati biar kita semua nanti hasilnya kita lihat belakangan. Yang penting kita gembira dan sama-sama bersama kita tanamkan kebinekaan di sekolah kita. Luar biasa Bu Osi, sangat menginspirasi, dan mungkin ini beberapa guru peserta Bapak Ibu peserta sudah mulai sambil berpikir ya, kira-kira ini nih cocok nih di sekolah saya untuk dilaksanakan di sekolah saya. Baik, masih ada satu lagi, Bapak Ibu, tenang, kita masih ada satu narasumber untuk praktik baik. Namun sebelumnya, saya akan mengingatkan kembali untuk pertanyaan. Kalau Bapak Ibu ada pertanyaan atau ada sesuatu yang mau dikonfirmasi, baik kepada Bu Arni, Bu Osi, atau pada Pak Idham, setelah ini tuliskan di kolom chat dan jangan lupa dituliskan pertanyaannya ditujukan untuk siapa. Baik, oke. Kalau tadi kita sudah jalan-jalan ke ujung barat Indonesia, sekarang kita mau ke timur nih Bapak Ibu semuanya. Kita akan jalan-jalan ke Maluku Tengah untuk bertamu dengan Pak Idham. Pak Idham? Ya, halo, apa kabar? Sudah jam berapa Pak di sana? Nah, di sini udah hampir sore Bu, hampir malam. Sudah mulai gelap ya, tapi moga-moga tetap semangat ya Pak ya untuk berbagi dengan kita semua di sini. Baik, Pak Idham merupakan guru bahasa Inggris dan juga wakil kepala sekolah bidang kurikulum di SMA Negeri 21 Maluku Tengah, menyelesaikan profesi gurunya di Universitas Khairun Ternate dan merupakan 50 besar guru penggerak angkatan pertama. Seorang trainer, guru pembimbing khusus dan penggerak komunitas, dan juga telah menghasilkan karya publikasi berupa jurnal dan portofolio online guru penggerak. Wah, banyak sekali Pak aktivitasnya dan produktif sekali di sela-sela kesibukannya masih membuat karya publikasi dan portofolio. Luar biasa Pak Idham. Silakan Pak Idham untuk mulai berbagi dengan kita semua. Kepada Pak Idham dipersilakan. Ya, oke. Terima kasih Ibu Moderator yang hebat. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam cerdas dan salam berkarakter. Oke, mohon izin saya. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati di luar jam ini, setelah mengikuti wawasan kebinekaan global, saya kemudian membuat satu program yang berdampak pada murid, yaitu School Harmony. Next. Di sini pertama, setelah saya mengikuti kegiatan wawasan kebinekaan global, banyak hal yang saya dapatkan, dimulai daripada
bagaimana menghargai perbedaan budaya, bagaimana menghargai keanekaragaman agama, suku bangsa dan lain-lain, baik di dunia internasional maupun di nasional, bahkan bagaimana mengaplikasikannya di sekolah-sekolah kita. Untuk itu saya pada SMA Negeri 1 Maluku Tengah ini memiliki keanekaragaman suku bangsa ras yang berbeda, banyak agama yang berbeda, yang banyak bersekolah di sekolah saya. Kemudian di situ saya melihat daripada tolak ukur dengan saya menggunakan 7 indikator modal aset yang dalamnya ada manusia, sosial, finansial, lingkungan, politik, dan sarana prasarana, agama dan budaya. Next. Di sini pemanfaatan aset ya yang saya ambil daripada 7 modal aset tadi, yaitu sumber daya manusia, lingkungan, agama, budaya, sarana prasarana. Tujuannya agar terlaksananya profil pelajar Pancasila, kemudian toleransi umat beragama yang ada di sekolah saya, kemudian saya ingin mempromosikan kearifan lokal yang ada pada sekolah saya, kemudian juga Bhinneka Tunggal Ika, dan terakhir adalah kewirausahaan. Next. Kemudian strategi perencanaan program saya, ya di sini saya menggunakan Bagja, yaitu buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana atau eksekusi. Di sini strategi-strategi ini saya gunakan untuk bagaimana membuat suatu program yang berdampak pada murid, yaitu terkait dengan kebinekaan global. Kemudian saya juga menggunakan manajemen risiko ketika membuat program tadi. Di mana dalam Bagja ini melibatkan siapa yang terlibat, kekuatan dan kelemahan, semuanya sudah saya rancang dalam strategi perencanaan program ini. Next. Kemudian yang saya buat program di sini namanya School Harmony and Creative. Di sini dengan saya memanfaatkan aset manusia, lingkungan, agama, budaya, dan sarana prasarana. Oke, next. Kemudian latar belakang, kenapa saya mengambil program ini, karena berpikir bahwa kurangnya membangun hubungan yang harmonis antara siswa dan staf pengajar, serta siswa dengan siswa yang berasal dari latar belakang yang berbeda. Kemudian adanya konflik SARA yang telah terjadi di Maluku pada tahun 99 dan 2000, sehingga hal ini membuat saya untuk membuat suatu program yang kita kenal dengan School Harmony and Creativity. Kemudian bagaimana mempromosikan keanekaragaman budaya, suku agama yang ada di SMA Negeri 21 Maluku Tengah melalui baju daerah dan makanan. Next. Kemudian kegiatan yang saya lakukan, pertama toleransi antara umat beragama, di mana memberikan kebebasan kepada siswa untuk bagaimana beribadah. Jadi sekolah kami memberikan kebebasan kepada siswa untuk beribadah. Kemudian kearifan lokal, Piala Gandong. Jadi Piala Gandong ini adalah persaudaraan menjadi satu kearifan lokal di Maluku, yaitu Maluku Tengah juga. Jadi kearifan lokal ini saya terapkan di sekolah. Jadi ada hubungan antara guru dan murid, siswa dan siswa. Jadi sehingga tidak ada perbedaan agama, bangsa dan sebagainya. Kemudian ada juga Masohi. Masohi ini adalah salah satu nama kota Kabupaten Maluku Tengah, tetapi ini menjadi kata kearifan lokal juga di Maluku, yaitu gotong royong yang saya terapkan di sekolah saya, sehingga ada kegiatan-kegiatan mereka selalu bekerja sama. Kemudian ada Bhinneka Tunggal Ika yang saya kenalkan dengan baju daerah, makan dan sebagainya. Kemudian ada juga kewirausahaan yang dengan memperkenalkan makanan khas daerah dan sebagainya. Next. Oke, alasan melaksanakan program ini karena membangun hubungan yang harmonis antara warga sekolah yang berasal dari latar belakang yang berbeda, kemudian agar siswa dapat belajar menerima perbedaan dan menghargai orang lain yang beradaptasi dengan lingkungan yang beragam. Kemudian sosialisasi pada program ini itu kepala sekolah, rekan guru, orang tua, dan siswa dan masyarakat. Saya lakukan sosialisasi dengan menjelaskan tentang kebinekaan, manfaat daripada kebinekaan global. Next. Kemudian aksi nyata yang saya lakukan, pertama saya melakukan sosialisasi program kebinekaan kepada orang tua, guru, dan masyarakat sekitarnya, di mana saya menjelaskan tentang manfaat daripada kebinekaan global yang harus diterapkan di sekolah. Next. Oke, di sini adalah toleransi umat beragama. Jadi sekolah kami pada SMA Negeri 1 Maluku Tengah memberikan kebebasan kepada umat Kristiani, Kristen Katolik, Islam, dan beberapa agama lain seperti Konghucu untuk memberikan kebebasan untuk mereka beribadah, sehingga terjadi hubungan yang harmonis antara di kalangan siswa. Next.
Kemudian ini adalah kearifan lokal saya, Pela Gandong, yaitu persaudaraan dan maksudnya adalah gotong royong. Jadi bagaimana saya memberikan kebebasan kepada siswa untuk bagaimana bekerja sama, bagaimana hubungan hubungan silaturahmi antara di kalangan guru dan siswa, kemudian kerjasama dan gotong royong itu telah ditanamkan dan itu menjadi satu kearifan lokal di sekolah kami. Next. Ini adalah pakaian akibinakan yang saya tampilkan melalui pakaian-pakaian adat. Di sini ada berbagai macam pakaian adat, yaitu dari NTT Nusa Tenggara Barat, ada dari Sulawesi Tenggara, ada dari Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan sebagainya. Ada juga dari Maluku dan sebagainya. Ini adalah ciri khas pakaian adat yang saya gunakan, yang saya kembangkan untuk meningkatkan kebinekaan. Next. Kemudian ini adalah pakaian adat juga. Next. Ini adalah kewirausahaan, yaitu makanan khas daerah. Jadi di dalamnya saya meminta siswa untuk bagaimana membuat makanan daerah mereka masing-masing yang berasal dari latar belakang mereka. Ada yang dari Jawa Timur, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Sulawesi. Mereka memperkenalkan makanan mereka dan baju daerah mereka, dan mereka mempresentasikan di lingkungan sekolah. Next. Nah, ini adalah contoh-contoh saya, mungkin bisa diputar. Ini bagaimana memperkenalkan makanan daerah. Suaranya nggak terdengar. Suaranya kurang terdengar. Iya, suaranya nggak terdengar. Oke, itu adalah itu ya bagaimana siswa memperkenalkan makanan daerah kita setempat, yaitu papeda kepada orang-orang yang ada di sekitar mungkin Indonesia. Kemudian refleksi dari kegiatan ini, refleksi mungkin dari guru dan siswa yang saya lihat di sini. Pertama, kepuasan warga sekolah merasa puas dan senang karena telah berkontribusi memperkuat toleransi, menghargai perbedaan, dan membangun hubungan positif dengan orang lain dari latar belakang budaya agama yang berbeda. Kemudian satu kebanggaan karena perasaan bangga dan percaya diri karena telah memberikan kontribusi positif bagi lingkungan sekitar dan masyarakat sekitarnya. Kemudian terinspirasi setiap guru terinspirasi untuk terus berupaya meningkatkan toleransi, inklusi, kebinekaan di sekolah dan komunitasnya secara lebih luas. Kemudian perasaan bersyukur dapat muncul ketika individu menyadari bahwa upaya-upaya dalam memperkuat kebinekaan global di Asia Negeri Satu Maluku Tengah memberi manfaat bagi orang lain dan menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan damai. Next. Dan terakhir mungkin dari saya, kemerdekaan adalah kebebasan berekspresi dan mengeksplorasi, tetap menjaga toleransi. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Idham sudah melengkapi, semakin memperkuat sharing kita pada sore hari ini. Nah, tadi sudah semua nih dari Bu Arni, Bu Osi, dan Pak Idham sudah menjelaskan, sudah berbagi tentang tentang praktik baik di sekolahnya. Sudah kita dengarkan bersama, dan saya yakin Ibu Bapak peserta webinar kali ini sudah banyak mendapatkan ilmu, inspirasi, dan tentunya juga semangat dari pemateri pertama tadi Bu Alisa bahkan sampai Pak Idham sore hari ini. Kita akan sampai ke sesi pertanyaan. Sesi ini kita akan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu jika ada yang kurang jelas atau perlu untuk dikonfirmasi kepada para narasumber kita pada sore hari ini. Kita akan membuka 3 penanya untuk masing-masing pemateri, 1 orang penanya. Sudah ada? Oke, tunggu sebentar. Nah, sudah muncul. Baik, pertanyaan untuk
Halo Bu. Halo. Halo. Macet Halo ya? Kak Eci. Halo Ibu. Halo Kak Eci. Baik, terima kasih. Mohon maaf, ada kendala teknis. Baik, kita akan langsung ke penanya. Boleh kita langsung ke penanya pertama, yaitu untuk Ibu Arni Vera Sinatra. Bu Arni, ada pertanyaan nih, bagaimana nih mengarahkan siswa untuk memunculkan idenya pada saat melakukan mini riset di awal tadi? Ini pertanyaan dari Ibu Lailatul Muanisa. Iya, Bu Arni, boleh dijawab? Ya, baik, terima kasih Kak Eci. Baik, terima kasih untuk Bu Lailatul. Seperti yang sudah saya sampaikan Ibu, bahwa di pelaksanaan P5 ini kita tidak semata-mata memberi tugas ke siswa, tapi ada tahapan tertentu. Jadi sebelum mini research merupakan tahapan di mana siswa melakukan kontekstualisasi. Jadi sebelum itu ada tahap pengenalan. Nah, di tahap pengenalan ini siswa kita ajak mengenal tentang konsep keberagaman, konsep Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian dengan kegiatan beragam, misalnya menyaksikan penjelasan melalui video, kemudian belajar mandiri melalui bahan bacaan, kemudian diskusi, dan beragam kegiatan permainan yang kami laksanakan sesama siswa. Dari situ harapannya siswa sudah mulai ada bayangan tentang keberagaman itu apa, dan apa yang beragam di sekitar kita. Kemudian ada penguatan dulu dari narasumber tamu yang kita ambil dari mitra kami. Nah, dari tahapan selanjutnya ini diharapkan siswa sudah mengenal Ibu. Jadi sudah mengenal bahwa yang kemungkinan beragam itu apa. Kemudian apa yang terjadi jika ya di dalam suatu masyarakat ada yang kita sebut ini kelompok dengan tingkat tingkat riskan yang tinggi terhadap keberagaman. Misalnya kelompok apa saja, kelompok minoritas, kelompok yang lain. Nah, ini sudah kita sampaikan di tahap pengenalan, sehingga ketika tahap sebelum melakukan mini research, anak-anak akan berdiskusi dulu, melihat apa ya perbedaan yang ada di sekitar kita. Tidak harus jauh di luar sekolah, tapi apa yang ada di sekolah dulu, yang isu apa yang mereka lihat, keberagaman apa yang mereka lihat, dan apa yang menarik untuk diteliti. Kemudian ada sesi ini Ibu, sesi kita buat pembekalan sebelum melakukan research, bagaimana cara untuk permisi bahwa mereka akan melaksanakan research, kemudian bagaimana harus permisi terhadap narasumber, bagaimana cara menggali informasi yang sopan, namun tetap dalam koridor saling menghargai keberagaman yang ada. Semacam itu Kak Eci dan Ibu penanya tadi, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Arni. Jadi ada 3 tahap ya Bu ya sebelum kita melakukan saat kita melakukan mini research, ada pengenalan, penguatan narasumber baru tamu, dan terakhir pembekalan. Iya, luar biasa. Semoga tercerahkan ya, makin tercerahkan Bu Lailatul dari ini tetangganya Pak Idham kayaknya, dari Kota Tual, Maluku. Baik, terima kasih Bu Lailatul. Kita akan ke pertanyaan kedua. Ini untuk Ibu Osi. Saya bacakan ya Bu Osi. Bagaimana bentuk kampanye yang dilakukan oleh siswa di P5? Apakah kampanye tersebut hanya di lingkungan sekolah atau sampai keluar sekolah, seperti pengiriman duta sekolah ke sekolah?
duta sekolah ke sekolah lain untuk mengkampanyekan salah satu dari P5. Pertanyaan dari Pak Ahmad dari Kota Malang, SMA 4. Silakan Bu Osi. Baik Kak Eci, terima kasih atas pertanyaannya. Kami awalnya sama seperti Ibu Vera tadi, pengenalan dulu. Nah, untuk mengkampanyekan ini kami belum keluar sekolah, masih di dalam lingkup sekolah kami sendiri dari kelas ke kelas. Jadi di kelas 10 itu ada setahun itu 3 tema. Jadi untuk kelas 11 itu ada 2 tema. Karena baru kelas 10 dan kelas 11 yang melaksanakan kurikulum merdeka, berarti kan masih ada ini mencapai 5 tema dalam 1 tahun. Nah, untuk mengkampanyekan sendiri untuk tahun ini, karena tahun kemarin sudah selesai masalah Bhinneka Tunggal Ika dan kearifan lokal. Jadi tahun ini proyeknya itu adalah gaya hidup berkelanjutan. Jadi itu yang akan dikampanyekan, bagaimana menanggulangi sampah. Itu PR tahun ini. Itu adalah tujuan saya karena itu yang paling urgent, paling riskan di sekolah saya itu. Jadi ini adalah kampanyenya dari kelas ke kelas untuk kelompok yang mengambil tema gaya hidup berkelanjutan. Jadi masih di ruang lingkup sekolah. Tujuannya yaitu mencapai dimensi profil Pancasila terhadap cinta lingkungan, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian di dalam ini juga ada gotong royong, kolaborasi bagaimana isu penanggulangan masalah sampah yang ada di lingkungan sekolah. Itu PR kami tahun ini. Kemudian di sini juga kreativitas siswa, bagaimana mengolah sampah organik dan anorganik. Jadi ini dulu yang kami benahi untuk tahun ini. Karena untuk tema kebinekaan tahun kemarin sudah tuntas dan itu sudah mencapai tujuan. Sudah menilai di dalam dimensi profil pelajar Pancasilanya sudah 3 dimensi yang dinilai dan sudah berjalan dengan lancar. Terima kasih Kak. Baik, terima kasih Bu Osi. Semoga Pak Ahmad sudah sedikit semakin terang ya Pak ya pertanyaannya. Jadi mungkin bertahap, tidak langsung ke sekolah lain, tapi ini Bu Osi sudah melakukannya dari kelas ke kelas ya Bu ya, biar praktis baik dari kelas yang satu bisa ditularkan ke kelas yang lainnya. Karena gini Kak Eci, sebetulnya di urgennya di masalah kami itu bukan lagi masalah tentang budaya, ras, suku, agama, tidak. Tetapi yang sekarang ini adalah isu sampah yang paling dominan dan itu PR terbesar saya sebagai koordinator tahun ini. Baik, berarti kalau bisa disimpulkan tema-temanya disesuaikan dengan kebutuhan sekolah masing-masing ya Bu ya? Oke. Baik, Bu Osi, Pak Arni dan Bapak Ibu semuanya, dari paparan tadi, dari 2 pertanyaan ini lagi semakin tampak bahwa penting untuk mengkampanyekan lebih luas dan kita bisa mendapatkan ide dari perbincangan di sini. Kita kumpulkan nih kira-kira apa ya? Oh, dari Bu Osi kita dapat tentang sampah misalnya, atau dari Bu Arni kita mendapatkan insight atau ide yang lain. Itu bisa kita memperkaya apa yang akan kita lakukan di sekolah. Terima kasih Bu Osi, terima kasih Pak Ahmad dari Malang. Kita akan satu pertanyaan lagi. Nah, ini sekarang gilirannya Bapak Pak Idham untuk jadi penasaran nih dengan pertanyaan ketiga nih. Tentunya makin menguatkan kita semua ya. Jadi untuk Pak Idham kita ada pertanyaan, bagaimana cara mengarahkan agar siswa bisa menerima keberagaman? Karena sebelumnya pernah berkonflik Pak. Gitu. Nah, ini ada pertanyaan dari Denpasar kalau nggak salah ya, Ibu Putu Putri. Silakan Pak Idham. Ya, oke, terima kasih atas pertanyaannya Ibu Putri, teman saya juga Ibu Putri. Apa kabar? Semoga sukses selalu. Bagaimana menerima keragaman itu? Kita tahu bahwa Provinsi Maluku kemarin pada tahun 1999 itu terdampak konflik SARA, jadi itu sangat mempengaruhi sekali. Nah, bagaimana strategi agar bisa membuat keragaman atau membuat mereka kembali lagi seperti biasa? Itu pertama kita tingkatkan, kita kembalikan lagi kearifan lokal yang sudah lama kita lupakan, seperti yang saya sebutkan tadi bahwa Pelagandung itu adalah warisan yang sudah dimiliki oleh masyarakat Maluku. Dan Pelagandung itu ditingkatkan sehingga keakraban, kekeluargaan itu dapat tercipta.
dari masyarakat setempat. Bahkan pela gandum itu sangat melekat sekali di masyarakat Maluku, sehingga dengan mudah sekali mereka dapat kembali kondisif kembali, berdamai kembali. Dan salah satunya juga ada gotong royong yang menjadi kearifan lokal budaya Maluku, yaitu kerjasama. Nah, ketika dalam melakukan kerjasama, yaitu pada pembuatan tempat-tempat ibadah, seperti contohnya dalam pembuatan masjid, banyak kaum Nasrani sangat membantu untuk membangun, bekerja bersama-sama dengan kaum muslimin. Sebaliknya, dalam pembuatan gereja, kaum muslimin, yang Islam juga membantu dalam mengerjakan gereja. Nah, hal ini sangat positif sekali, sehingga hal-hal yang terjadi seperti konflik itu dapat kondusif kembali. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Idam, luar biasa. Masing-masing punya karakter ya Pak, punya bagaimana cara menumbuhkan toleransi dan keberagaman di sekolah masing-masing, tentu dengan pendekatan atau kearifan lokal masing-masing sekolah. Terima kasih Pak Idam dan penanya tadi. Ternyata malah ketemu temannya ya Pak ya, Ibu Putu dari Bali. Terima kasih semuanya. Baik. 3 praktik baik sudah kita dengarkan bersama, pertanyaan juga sudah kita jawab, sudah terjawab oleh ketiga narasumber. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bu Arni, Ibu Osi, dan Bapak Idham yang sudah mau berbagi ilmu dengan kita semua. Mengingat waktu yang sangat terbatas, kami mohon maaf jika pertanyaan Ibu Bapak yang mungkin sudah menulis atau mengetikkan di kolom chat tidak dapat kami sampaikan semua pada sesi webinar kali ini. Nah, akhirnya kita sampai juga di penghujung acara webinar sore hari ini. Kami akan menampilkan, sebelum kita bubar nih, kami akan menampilkan beberapa poster yang bisa Bapak Ibu unduh dan Bapak Ibu sebarkan terkait tentang 3 dosa ya, kalau nggak salah ini ya. Baik, berikut kami sertakan juga QR Code-nya dan tautannya. Bapak Ibu bisa memindai QR-nya dan bisa langsung mendownload poster-poster yang di sana. Baik, oke, ada selain poster 3 dosa besar, juga ada poster penguatan karakter. Baik, terima kasih sekali lagi. Ini adalah yang tampil di layar Bapak Ibu adalah media sosial yang sudah ada untuk pusat penguatan karakter. Di situ ada YouTube, ada Instagram, dan lain-lain. Mohon mungkin bisa untuk mengambil materi-materi lainnya yang tidak bisa kami tampilkan di sini, Bapak Ibu bisa berkunjung di Instagram maupun di laman cerdas berkarakter kemdikbud.go.id. Baik, sudah benar-benar sampai di ujung acara. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada seluruh narasumber kita pada hari ini. Ada Ibu Alisa yang sudah mengisi di sesi pertama, Ibu Arni, Ibu Osi, dan Pak Idham. Terima kasih Bapak Ibu, semoga tetap semangat untuk dapat berbagi dengan kita semua selamanya. Lalu juga terima kasih juga untuk Mas Kosasih selaku moderator dan seluruh peserta yang mengikuti kegiatan webinar hari ini yang bergabung melalui Zoom dan YouTube, dan tentunya panitia untuk acara hari ini. Dan setelah usai, mohon bagi peserta Zoom untuk dapat bertahan sejenak dan tidak meninggalkan ruangan Zoom-nya. Baik. Saya Diah Mayesti Wijani selaku pembawa acara, mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan. Sampai jumpa, selamat sore, salam cerdas berkarakter.